Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'du. Allah kuasa menjumpakan dan memisahkan. Hanya Allah yang berkuasa. Saya sama sekali Buya tidak ada kepikiran ada majelis ini di sini. Saya datang tiba-tiba aja, kemudian ngasih tahu Buya semalam. Buya, saya lagi di Cirebon. Karena ada undangan dari jamaah kita di kota Cirebon. Dan saya merasa akan su'ul adab dan berdosa kalau tidak mampir ke sini. Jadi setiap saya lewat Cirebon, saya pasti mampir. Dan ternyata, Masya Allah, ini majelis luar biasa. Majelis yang mulia, dan saya diberi kesempatan untuk duduk bicara di sini di sebuah kemuliaan yang luar biasa. Di hadapan orang-orang mulia, di hadapan guru kita, Buya Yahya. Ya. Saya selalu bercerita, Buya, kepada semua orang sebelum saya memulai tausiah, mulai bayan. Saya dudukkan dulu persoalan. Dedi Sulaiman ini artis, Dedi Sulaiman ini seniman, bukan kiai, bukan ustadz. Jadi jangan berharap kalau saya ceramah nanti terdengar seperti Buya Yahya ceramah atau Ustaz Abdul Somad. Banyak dalil, banyak hadis, tidak. Saya selalu bercerita tentang kisah hijrah saya. Saya mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah. Itu yang saya mau kasih tahu. Saya mengenal Islam di tempat hiburan, di mana? Di Pulau Bali. Ya, baru saya bisa memahami bahwa saya betul agama ini adalah siraj, lentera, siraj munira, lentera yang menerangi. Dakwah itu adalah cahaya dan tak mungkin cahaya takut dengan kegelapan. Yang ada cahaya lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Nah, jadi saya setuju banget dengan teman-teman dakwah ya, orang-orang tabligh yang datang ke kafe-kafe, datang ke karaoke, ke diskotik, kemudian menjemput umat Rasulullah SAW, mengajak mereka ke masjid, mengajak mereka kepada Allah Ta'ala, datang ke konser-konser band, yang mungkin mereka sendiri tidak menikmati, tapi personil bandnya itu orang Islam, umatnya Rasulullah, yang menonton juga umatnya Rasulullah SAW. Maka datang dengan penuh mahabbah, memang cahaya yang redup, cahaya ini redup, tapi kalau di tengah kegelapan, cahaya yang redup sangat bermakna. Cahaya yang redup ini sangat berarti di tengah kegelapan. Dan tak sedikit orang-orang yang bercerita di sosial media, akhirnya Buya dia masuk Islam gara-gara dengar lagu. Ya, gara-gara mendengar syair-syair yang saya tulis hari ini, akhirnya mereka bertaubat, yang tadinya mabuk-mabukan, yang tadinya maksiat, sekarang jadi ahlul masjid. Subhanallah. Saya dulu Buya awal-awal dakwah sempat jos Buya. Saya buang semua alat musik saya. Saya buang semua gitar, semua ini melalaikan ini. Apalagi ada yang menyampaikan kepada saya ini haram ini. Oke lah, I don't care, ini haram, oke, saya buang. Nah, memang kalau musik ini tidak ada hubungannya dengan Allah, nggak ada hubungannya dengan agama, memang melalaikan Buya. Kita dulu waktu jahiliyah pernah di studio tuh 3 hari 3 malam nggak keluar. Nggak tahu matahari terbit mana siang mana malam. Karena memang musik ini melalaikan. Makanya banyak ulama yang mengharamkan musik. Tapi ketika ini dibawa kepada dakwah, subhanallah Buya, 11 tahun saya tinggalkan musik Buya. 2000 mulai belajar agama, mulai ikut dakwah sampai 2011. 2011 saya bertemu dengan beberapa orang ulama hikmah. Ya. Salah satu juga saya mendengar videonya Buya Yahya tahun 2012 apa saya dengar penjelasan tentang hukum musik. Itu referensi saya pertama saya mulai kembali lagi Buya untuk berkarya. Bahkan saya pernah datang langsung ke satu orang mufti besar di Thailand namanya Baba Ismail Sepanjang di Thailand. Kemudian saya bertanya tentang musik dan beliau membukakan kitabnya. Kamu jangan ragu, ya ini ada dalilnya. Saya memang nggak tahu, lupa judul kitabnya. Yang jelas dia bacakan bahasa Arabnya. Dia bilang, saya bagi ijazah kamu mainkan gitar. Jadi setelah itu saya baru pede. Dulu saya masih malu-malu. Dan alhamdulillah akhirnya tahun 2011 akhir itu lagu saya yang pertama direkam Buya. Lagu itu syair itu saya tulis 2007 ketika lagi miskin-miskinnya. Ya, ketika saya nggak ada lagi uang untuk beli bensin motor. Ya, sibuk dakwah nggak sempat mencari nafkah, nggak sempat bekerja, bisnis bangkrut, habis semuanya. Sampai saya bilang, ya Allah, apakah harus begini? Bukankah dulu saya pertama-tama mendengar orang yang mengajak saya berdakwah, kalau kamu tanam padi, rumput pasti tumbuh.
Kenapa sekarang nggak tumbuh padinya? Malah habis semua. Ternyata saya datangi lagi orang memberi saya nasihat, terus dia bilang begini, Bu ya, memang sebelum menanam padi, rumputnya dicabut dulu, dibersihin dulu. Oke, berarti miskin dulu. Alhamdulillah, akhirnya datang satu orang Arab, Yaman, tinggal di Bali, dia punya masjid. Namanya Pak Ali, Haji Ali Haris bin Haris. Dia lihat saya duduk di depan masjid, bengong, Bu ya. Karena nggak ada uang buat beli bensin. Terus saya, Sulaiman, ghani mut, fakir mut. Dia ngomong pakai bahasa. Orang kaya mati, orang miskin mati. Satu kalimat itu membuat saya merubah cara duduk saya. Yang tadinya bersandar seperti orang putus asa, hopeless, aduh mati, jadi kayak ini. Nggak ada duit. Sementara kita dilarang meminta-minta. Maka orang-orang beriman, orang-orang saleh itu, orang sangka kita orang kaya karena kita tidak meminta-minta. Padahal nggak ada duit. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya saya bilang, udahlah, orang kaya mati, miskin mati. Nah, kuasa Allah, ada orang baik yang mengantarkan saya rezeki, beli bensin, saya pulang. Ketika berjalan pulang itu, Bu ya, baru Allah berikan ilham nada-nada indah itu. Na 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 na. Orang kaya mati, orang miskin mati. Dulu dua kalimat itu aja, Bu ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Saya sampai di rumah, ada istri lagi nyuci di belakang. Terus saya bilang, yang ini ada syair indah. Saya ambil kertas, waktu itu nggak ada gitar di rumah, karena sudah hancurkan semua alat-alat gitar saya, nggak punya. Akhirnya nyesal juga, karena nggak ada duit buat beli gitar lagi. Subhanallah, saya ambil kertas, baru saya bikin syair. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya. Jadi satu lagu di SAS penjelasannya bisa berhari-hari. Luar biasa ya. Orang yang mengingat mati adalah orang yang paling cerdas. Berarti dari Sulaiman ikut membantu mencerdaskan bangsa. Ya. Jadi setiap orang dengar lagu ini selalu ada yang bilang, Masya Allah, aku mau pergi ke tempat maksiat, tiba-tiba di Grabnya ada orang putar lagu itu. Akhirnya nggak jadi, malah jadi musola katanya. Nggak jadi. Saya pernah disuruh sama Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah bersenandung. Tapi dia bilang waktu itu kamu nyanyi tapi jangan yang mati-mati. Ada lagu lain nggak katanya? Waktu itu saya bilang ada. Beliau tanya ada nggak lagumu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi saya bilang ada satu syair judulnya Ya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti ikut berselawat ya. Satu selawat, 10 rahmat bercurah-curah. Itu lagu itu, Bu ya. Setelah lagu itu Syahid Ahmad bagi nasihat. Dia bilang, teruslah kamu bersenandung, ajak umat Rasulullah kepada Allah dan Rasulnya, karena begitu banyak umat Nabi yang tidak mau datang kepada kami dan mendengarkan nasihat kami, tapi dia akan mendengar nasihat kamu.